Tapi ketika akadnya tidak pinjam, titip, sudah dia kelola menjadi untung 5 juta tadi, itu nggak sah. Terus untung 5 juta ini haknya siapa? Haknya yang punya duit. Jadi mesti dikembalikan. Ustadz, apa hukum profit dari harta yang dititipkan di bank sebagai amanah dari seseorang? Misal, ada orang mengamanahkan kepada saya suatu harta dengan nilai tertentu, lalu saya menaruhnya di bank. Dari nominal harta tersebut menghasilkan keuntungan. Bolehkah saya mengambilnya dari harta si pemilik, dikembalikan sejumlah nilai yang dititipkan, Ustadz? Ya. Jadi misalnya begini, Abu Fathia titip uang ke saya senilai 20 juta. Ya. Nggak sempat ditaruh di mana karena harus buru-buru pergi, Abu Fathia. Tolong dong titip uang ini 20 juta. Terus gimana? Udahlah nanti saya datang ngambil gitu ya. Wah, berapa lama nih Abu Fathia titip nih? Kemudian saya berpikir, yang penting kan saya kembalikan 20 juta nanti. Ini tak jalanin aja. Kalau ngomong-ngomong Abu Fathia, ini tak jalanin aja. Kita puter. Ternyata dalam satu pekan menghasilkan dari 20 juta menjadi 25 juta. Untung 5 juta dalam satu pekan. Bisnis beras mungkin saja. Bisnis beras, alhamdulillah. Jadi 20 juta kita belanjakan beras gitu ya. Untung dalam satu pekan 5 juta. Abu Fathia datang. Terima kasih ya, sudah titip duit ini saya mau ambil. Oh iya, saya kembalikan 20 juta. Kan persis sesuai dengan yang dititipkan. Pertanyaannya boleh apa tidak? Pertanyaannya tidak boleh. Pertanyaannya tidak boleh. Karena titip itu identik dengan amanah. Ya. Titip itu identik dengan amanah. Maka yang dititipkan itu harus apa adanya ketika dikembalikan sebagaimana dititipkan, persis. Ini identik dengan amanah. Kalau dan amanah itu kita tidak ada demand menjamin apa-apa selama kita tidak teledor di tempat yang semestinya. Selama kita tidak teledor kemudian ternyata dimakan rayap. Mungkin ada rapakan duit ya? Ada, Ustaz. Mungkin ya. Ada rayap modern. Rayap pentaduitan. Mungkin akhirnya berkurang atau sobek-sobek oleh rayap. Kita kembalikan apa adanya dan kita nggak bertanggung jawab. Soalnya akadnya adalah titip. Titipan kita nggak utak-atik sama sekali gitu. Jadi titip itu hukumnya adalah amanah, barang apa adanya. Nah, kalau kita mau memanfaatkannya, ubah akad, jangan titip, minjam, utang atau pinjam. Wah, kamu taruh di saya ya, akadnya jangan titip ya. Loh kenapa? Nah, kalau bukan titip saya boleh pakai ini, gitu. Dan ada perpindahan dari awalnya amanah menjadi demand. Menanggung. Kalau ada apa-apa harus mengganti, bertanggung jawab. Kemudian dia kelola apa, karena kan kalau sudah pinjam utang kan boleh dikelola. Dia datang kembalikan 20 juta, benar karena akadnya sudah berubah menjadi pinjam. Tapi ketika akadnya tidak pinjam, titip, sudah dia kelola menjadi untung 5 juta tadi, itu nggak sah. Terus untung 5 juta ini haknya siapa? Haknya yang punya duit. Jadi mesti dikembalikan. Loh, kan saya yang muter. Dia kan titipnya 20 juta. Saya kembalikan 20 juta dong sesuai dengan yang dia titip. Ya benar, dia titipnya 20 juta, tapi Anda menggunakan uangnya itu untuk memutar bisnis. Padahal akadnya adalah titip, dan titip tidak boleh diutak-utik. Dan Anda mengutak-utik uangnya dia, maka 50 juta ini adalah hasil dari uangnya dia. Maka kembalikan kepada dia 50 juta, 20 ditambah 5 juta. Kembalikan dia, itu haknya dia. Oh, saya capek gimana? Nah, kalau begitu coba adakan pembicaraan. Jadi gini, saya nggak izin, ngapunten. Saya sudah putar. Kan secara hukum ini haknya jenengan ya. Tapi boleh dong saya dapat ya gitu. Ya saya akui saya keliru, saya nggak izin dulu untuk memutarnya. Karena yang namanya titip kan identik dengan amanah. Jadi dibiarkan apa adanya gitu. Tapi saya putar nggak ngomong-ngomong.
ya boleh ya saya mendapatkan ya boleh lah separuh-separuh lah. Ya sudah berarti dapat sah gitu ya. Tapi kalau misalnya sana bilang nggak boleh, ya memang hak dia. Kembalikan sudah. Hak dia gitu. Nah, itu pahala lah Ustaz ya. Iya. Ya dia telah melanggar. Dia telah melakukan pelanggaran. Kalau di kita itu ada semacam ini Ustaz. Ini saya titip mobil ya, terserah kamu kalau mau pakai itu. Ada izin. Gimana? Ada izin namanya. Itu sudah ada izin. Ada izin. Kalau misalnya tidak ada izin, dia nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi dia nggak boleh ngapa-ngapain. Apa namanya? Dia misalnya titip, ini saya titip mobil, minta tolong setiap hari dipanasin ya. Itu saja setiap hari manasin. Dia dapat apa? Pahala. Ya, kalau misalnya nggak boleh dipakai misalnya, tapi saya boleh pakai, nggak boleh panasin aja, ya saya nggak mau, ya dia nggak berhak menolak gitu. Karena kan dia, atau saya panasinnya sampai Malang misalnya. Namanya make Ustaz ya. Iya baik Ustaz, berarti itu sudah ada izin Ustaz ya. Iya. Oke, baik